Akhirnya apa? Nabi Musa penasaran. Ini menurut manusia jelek, kenapa kok menurut Allah itu baik? Jadi kalau disuruh milih dok, baik di mata manusia jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia baik di mata Allah, tentunya kita milih walaupun jelek di mata manusia, tapi baik di mata Allah. Karena pada akhirnya apa? Alaihissallah biahkamil hakimin. Hakim yang paling baik adalah Allah. Nah. Akhirnya kemudian Nabi Musa mencari informasi. Apa yang menjadi kebaikan dari orang ini? Sehingga kok Allah mencintainya. Ternyata usut punya usut. Ada beberapa amalan terakhir yang dilakukan oleh ahli maksiat ini. Sehingga kemudian apa? Amalan terakhir inilah yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Makanya kalau kamu hidup itu yang dicari gak usah banyak-banyak. Rahmat sama ridhonya Allah. Saya itu kenapa dan gak pernah berhenti ngaji kemana-mana? Karena saya gak pernah tahu dari panggung mana rahmat Allah itu berikan kepada saya. Nah ternyata amalannya apa? Mbak-mbak dengerin ya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah minimal seperti orang ini. Walaupun kita ahli maksiat kita masih punya kesempatan seperti ini. Amin. Coba dengerin. Ketika Nabi Musa bertanya apa hebatnya laki-laki ini. Sehingga ketika menurut manusia dia jelek. Tapi menurut Allah kok dia baik. Ternyata sebelum meninggal dunia. Laki-laki ini berdoa 3 hal. Berapa bu? 3. Apa 3 doa yang dikumandangkan oleh ahli maksiat ini sebelum meninggal dunia? Yang pertama, laki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya saya tulis dalam kitab itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya. Sesungguhnya engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Jadi dia mengatakan, sebenarnya aku benci dengan kemaksiatan itu walaupun aku melakukan kemaksiatan itu. Makanya coba, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi Allah membenci perbuatan dosa. Yang dibenci bukan pendosanya dan. Saya ulangi, Allah itu benci perbuatan dosa, bukan pendosa. Makanya semaksiat-maksiat kamu tolong hatimu jangan nyaman. Jadi yang bermaksiat tubuhmu, hatimu jangan membenarkan kemaksiatan itu. Wis ora apa-apa. Duit haram, halal haram hantam umpama. Enggak. Ya halal ya halu. Misalnya. Kamu terpesona sama aku ya. Saya ulangi doanya, Nduk. Coba kamu ingat-ingat. Kalau enggak sama persis dengan redaksi ini, kamu minimal kalau berdoa hampir seperti ini ya. Setiap malam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati. Yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Dia hebat. Dia tidak menyalahkan iblis, dia tidak menyalahkan siapapun. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang berdosa itu harus sadar diri. Bahwa walaupun dia bermaksiat, kemaksiatan itu tidak disukai oleh Allah. Hatinya jangan membenarkan. Makanya saya bilang, orang minum, mabuk itu urusanmu. Tapi kalau Anda mengatakan mabuk ini halal, caranya bagaimana? Dimulai dengan mengucapkan bismillah. Ini dosanya double kuadrat. Seharusnya apa? Kalau kamu minum di dalam ruang karaoke, ya urusannya cangkemmu. Tapi jangan mengatakan itu mabuk islami. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Tamunya pergi, subhanallah, nggak ngetip innalillah. Ini salah gitu ya. Perbuatan dosa yang kamu lakukan, jangan sampai menutupi hatimu dari kebenaran. Makanya dulu saya sempat dibully apa enggak? Gara-gara saya ngomong begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Artinya apa? Bisa jadi kamu semuanya ahli maksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Jangan membenarkan perbuatan yang salah.
Wes kelakuane bosok, gaweane mabuk, nakal, hatinya mengatakan ora apa-apa, itu salah. Makanya nyuwun sewu, kebaikan seseorang itu tidak diukur dari fisiknya, tapi dari dalam hatinya. Kau ingin loh, kamu malam habis bermaksiat umpamanya, habis bekerja. Kamu pulang, mandi. Kamu niati mandi taubat. Ya Allah, kula bertaubat. Sholat subuh 2 rakaat. Tapi nanti malam saya kerja lagi Gus, nggak ada urusan. Tetap, jangan berhenti sholat. Jangan berhenti taubat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Tetaplah taubat, tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Begitu kamu selesai bekerja, umpamanya kamu selesai karaoke habis mabuk malam, pulang ke kamar, mandi. Ya Allah, saya niat taubat. Orang apa-apa, malam masih kerja lagi, ya besok pagi mandi lagi, taubat lagi. Jadi sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat, sampai malaikatnya geleng-geleng kepala. Ini jadi menungso model apa? Jadi begitu kamu sholat pagi hari, ya Allah saya niat taubat lillahi ta'ala, biar berbabur pegang mukena dari Gus Miftah sholat, Allahu Akbar. Begitu kamu sholat, malaikatnya teriak, wow. Jadi adik-adik pahami ya mbak-mbak ya, saya tidak ada urusan dengan kemaksiatan yang kalian lakukan, tapi saya punya urusan untuk mengingatkan kamu, hatimu jangan sampai kehilangan Allah. Aku duwe hak apa untuk ngelarang awakmu? Enggak ada punya hak saya. Saya pengajian hanya menyampaikan ini loh, kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang masih bisa kamu lakukan walaupun kamu ahli maksiat. Seminimal mungkin kamu bisa lakukan itu. Makanya kalau ada umumnya pengajian seperti ini, temanmu diajak, yuk ngaji, alah, koyong ini kok ngaji. Itu adalah tanda-tanda hati yang mati. Tapi begitu kamu diajak ngaji, ayo yuk ngaji karo Gus Miftah karo Abah, yuk mangkat. Berarti apa? Hatimu gak pernah mati dari rahmatnya Allah. Dan terbukti malam hari ini banyak yang hadir. Alhamdulillah. Siji ya, ingat-ingat ya. Hatinya tetap membenci kemaksiatan. Walaupun bodinya bermaksiat. Kemudian yang kedua apa? Sang lelaki ini juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Orang yang banyak dosa lah. Meski demikian, ia juga pernah berada sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Kemudian dia mengatakan apa? Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik yang banyak dosa. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang ketika bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Ini seperti pengajian malam hari ini. Mungkin kalian berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Tetapi di hati kamu harus kamu tanamkan, saya lebih bahagia ketika ketemu dengan orang soleh. Pak Soleh mbahmu, Pak Soleh loh. Dengan orang baik. Jadi bahasanya ini dok, sak nyaman-nyamanku di room karaoke, ternyata aku lebih nyaman ketika datang di tempat pengajian. Bisa nggak hatinya seperti itu? Hey bro, sis, itu saja yang Allah minta. Saya lebih nyaman ketemu dengan orang baik dibandingkan saya ketemu orang fasik. Ya Allah, lingkungan saya memang buruk, tetapi ketika ada lingkungan yang baik, saya ketemu dengan orang baik, saya cinta ya Allah. Makanya apa? Uhibbus sholihin, saya mencintai orang soleh, walastu minhum, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Ngerumangsani kamu salah, bertemulah dengan orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Tak kasih tahu loh, ini sering tak ceritakan. Ada fan-nya Gus Miftah dari Kalimantan, hamil 3 bulan setelah menikah. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap kali tidur ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Gus Miftah. Akhirnya apa Nduk? Bilang apa? Pak, mbok ke Jogja. Anaknya bilang sama bapaknya. Ngapain Nduk? Minta video greeting ucapan kehamilan saya dari Gus Miftah. Bapaknya cuma punya uang 500.000 Nduk. Akhirnya berangkat ke Jogja sampai Banjarmasin.
uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang dan nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh, bahwa hanya gambar saja bisa ngasih syafaat. Apalagi kalau kamu cinta Kanjeng Nabi. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Kan Gus Miftah dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk mobil sedot WC. Raiku tak kandhani. Apa rumangsane raiku rupane kaya kloset, aku ya ora paham. Sesuk ana merek kloset jenenge GM. Gus Miftah. Dadi men mbak ngoten. Kelingan raiku itu. Akhirnya apa yang terjadi, Nduk? Truknya didatangin, disamperin. Pak, ini truknya siapa? Truk saya, Pak. Mau kemana? Mau pulang ke Magelang. Loh, kok Bapak? Kenapa di sini? Saya pengen ke Jogja. Tapi uang saya habis. Ke Jogja kemana? Saya pengen ke dalamnya Gus Miftah. Lah saya melihat truk jenengan kok bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Lah jenengan sinten? Saya fan-nya Gus Miftah. Kenal? Enggak, tapi saya senang dengan Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa, Le? Pak, yuk ikut truk saya antar ke rumahnya Gus Miftah. Coba. Itu hanya gambarnya Miftah. Apa meneh lak ning atimu ana gambare Kanjeng Nabi. Insyaallah. Ana gambare wong soleh. Pasti dapat pertolongan. Ini orang lihat truk, bokongnya gambarnya Gus Miftah saja dapat syafaat. Sehingga dia nggak punya uang bisa ke Jogja. Bahwa syafaat itu nyata. Maka orang-orang yang meragukan syafaatnya Kanjeng Nabi itu salah. Dan ternyata jalan mendapatkan syafaat itu apa? Seneng dengan orang baik. Milo saya elek-elek munduk, please. Cintailah orang-orang baik. Cintailah kebaikan-kebaikannya. Sehingga apa? Kamu akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang baik. Amin Allahumma amin.